pilihannya dua, ketika ada halte yang tidak akses itu harus mau capek atau mau mengeluarkan biaya lebih. Nama saya Catur Sigit Nugroho, saya ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Saya juga sebagai Ketua Tim Inklusi Disabilitas di Kementerian Perhubungan. Sejak 2009, Catur mengidap tuberkulosis tulang yang membuatnya tidak bisa berjalan. Akibatnya ia bertumpu pada kursi roda. Sementara untuk bepergian, Catur mengandalkan transportasi publik. Namun sangat disayangkan, ia kesulitan menjangkau halte bus terdekat dari rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, lantaran halte tersebut sudah terbengkalai lebih dari 2 tahun. Catur pun harus memakai sepeda motor roda 3 menuju ke halte bus Pulau Gadung. Setelah memarkir sepeda motornya, ia baru bisa menjangkau halte bus di situ. Sementara halte tujuannya yakni halte Monas relatif ramah terhadap pengguna kursi roda. Banyak yang masih belum merata ya, halte-halte yang memang belum aksesibel itu masih banyak, tapi sedikit-sedikit mudah-mudahan nanti bisa merata ya. Ketika di sini ada demo misalkan di Patung Kuda, otomatis di sini ditutup. Saya mencari halte terdekat yang ada di Petuju, dan itu kan membutuhkan tenaga ya, ekstra tenaga. Kalau misalkan nggak mau jalan ya menggunakan taksi, dan itu relatif lebih mahal gitu kan. Keresahan yang sama ketika mengakses transportasi publik juga dialami teman sekantornya, Yoga, berusia 45 tahun, pekerja di Kementerian Perhubungan di Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Yoga yang juga pengguna kursi roda ini tergabung dalam tim inklusi disabilitas Kementerian Perhubungan. Yoga pernah tinggal di Australia dan mengalami transportasi publik yang ramah bagi difabel. Ia bahkan bisa mandiri bepergian di negeri kanguru tersebut. Bisa turun, bisa menyeberang dengan mudah karena trotoarnya tidak tertinggi dan ada bagian landainya. Dan pelikan crossing itu di mana-mana gitu, jadi nggak cuma 1-2 tempat gitu, dan kita bisa nyebrang dengan aman. Catur dan Yoga adalah sebagian kecil difabel yang kesulitan mengakses kendaraan umum. Sarana dan prasarana yang kurang aksesibel membuat transportasi umum belum inklusif seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%. Kompas.id pada 2022 menulis, Departemen Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Transjakarta mendata hanya 71 dari 222 halte yang terkategori ramah untuk disabilitas berdasarkan kategori seperti panah disabilitas, penyeberangan pelikan, upin pemandu, dan RAM. Masih terbatasnya fasilitas transportasi publik bagi difabel menyulitkan mobilitas mereka. Sebagian dari penyandang disabilitas harus merogoh kocek lebih dalam saat bermobilitas. Kondisi ini juga menempatkan mereka dalam posisi yang tidak setara sebagai warga negara. Harapan saya sih seharusnya sih kalau melibatkan teman-teman disabilitas dan mereka yang paham tentang desain inklusif atau universal design itu bisa lebih meminimalisir kesalahan. Termasuk transportasi, karena transportasi itu pengaruhnya lebih luas, jadi bisa ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan gitu. Jadi lebih mudah juga untuk ke hal-hal lain melalui transportasi yang aksesibel.